Meskipun Isaac Newton ini tergabung dalam Trinitarian Association of Cambridge University, tapi ia tatkala Erasmus menuliskan kembali Latin Vulgate pada tahun 1516, Vulgate atau Vulgata kalau di Indonesia, Latin, orang barat manggilnya itu ditempel T-nya, Latin Vulgate. Seperti mereka manggil Putin. Jadi Latin Vulgate, ia melakukan tindakan yang menurut orang kala itu sangat spektakuler karena ia membuat 2 kolom Bible, 2 kolom dengan 2 bahasa. Satu bahasa Latin dan satunya bahasa Yunani. Mengapa ia melakukan? Ini pada tahun 1516. Ia melakukan karena menurutnya Latin Vulgate itu tidak rasional. Jadi ia melakukan gerakan yang disebut rasionalisasi Bible. Inilah kitab suci yang perlu dirasionalisasikan setelah sekian lama. Bayangkan tahun 1516 Masehi. Di tahap ini, ia yang protes kenapa dalam istilah penance, contoh. Mengapa menurutnya perlu dirasionalisasikan? Penance. Ternyata ini dianggap terjemahannya menjadi punten, maaf teman-teman. Yang ini merupakan ibadah diterjemahkan menjadi perpuluhan. Maka dia tidak setuju. Rupanya asalnya ini tadinya dari repent. Repent. Bertaubatlah. Bertaubatlah. Jadi penance. Penance ini mengeluarkan uang untuk gereja. Ini yang membuat Desiderius Erasmus menganggap ada yang tidak rasional. Maka ia melakukan proyek rasionalisasi Bible, membuat Bible lebih rasional. Repent jangan diganti jadi penance. Repent adalah bertaubatlah. To repent, bertaubatlah. Kalau penance ini seakar dengan kata, kalau di Inggris namanya penny. Penny itu duit, koin begitu. Yang dia lakukan tahun 1516 Masehi ini sangat spektakuler, disambut oleh banyak pihak, termasuk dari Romawi, Vatikan. Kemudian ia mendapat tekanan, sehingga pada tahun 1522, 6 tahun setelah itu, 1522 Masehi, ia membuat lagi nih. Dengan hal yang sama, tetapi atas tekanan dari uskup-uskup di Vatikan, maka ia terpaksa untuk 1 Yohanes, the first John, chapter 5, verse 7. 1 Yohanes 5 nomor 7 yang merupakan Trinitas. Saksi yang ada 3, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara sebelumnya ia tidak melakukannya. Tapi karena tekanan, terpaksa ia lakukan. Setelah ia melakukan di tahun 1522 dengan adanya Trinitas. Jadi disinilah munculnya Trinitas. Ketika ini muncul, diprotes oleh Sir Isaac Newton. Dalam buku memoirnya, pada tahun 1535, tentu butuh waktu dari tahun segini dia membaca, lalu dia sebagai sarjana fisika yang sibuk memberikan kuliah-kuliah, ia menyempatkan diri memberikan catatan bahwa I disagree
on the 1 John 5:7, saya tidak setuju tentang Yohanes 1 pasal 5 nomor 7 dimasukkannya Trinitas. Padahal ia anggota dari Trinitarian Association. Ia bergabung kemari hanya untuk mengetahui pemikiran, jalannya dan perkembangan pemikiran orang-orang Trinitarian. Karena ia sarjana fisika, ia membutuhkan dukungan. Dan dukungan kala itu yang paling banyak selalu datang dari pihak gereja. Itulah sebabnya Isaac Newton bergabung ke Trinitarian Association of Cambridge University yang sudah lama ada. Ingat bahwa di London itu seorang bishop itu pimpinan dari beberapa pastor, namanya bishop. Ini orang yang sangat terhormat, jabatan yang sangat terhormat. Kalau di Inggris dipanggil bishop, yang kita bilangnya uskup. Bishop boleh menulis Bible. Jadi bishop boleh menulis Bible. Contohnya pada tahun 1492, seorang bishop di London menulis Bible. Kita lanjut kepada ini. Ini sangat penting. Disinilah sejak Desiderius Erasmus menuliskan edisi lanjutannya 6 tahun kemudian setelah edisinya pertama, maka luar biasa sambutan dari seluruh gereja di bawah bendera Vatikan. Akhirnya dinobatkanlah karya Desiderius Erasmus di tahun 1522 Masehi ini sebagai yang dikenal dengan sebutan Textus Receptus, naskah yang diterima tanpa komplain. Maka sejak saat itu, semua penerjemahan didasarkan kepada karya Desiderius Erasmus dari naskah Textus Receptus. Yang lucunya, ini tetap mengandung dua bahasa. Bahasa Latin sebagai rasionalisasi dari Latin Vulgate dan bahasa Yunani. Tentu pertanyaannya, apakah Bible di Indonesia mengikuti Textus Receptus? Tidak secara langsung. Karena raja-raja mengetahui untuk mendapatkan pengaruh dukungan, dan itu juga merupakan popularitas yang berdampak kepada tingkat inflasi yang bisa turun, kemudian penghasilan untuk negara. Maka raja pun berlomba menulis Bible. Kalau tadi cuma tingkat bishop yang menulis Bible, ini didukung King Henry nih. Maka Inggris pun bertekad, aku harus juga bisa membuat. Sehingga King James, Raja James, sejak masih kala itu menguasai Perancis dan Irlandia di bawah Inggris, King James itu pun tidak kalah. Dia tidak mau popularitas dari Raja Henry VI yang membackup Erasmus terlalu melonjak. Maka ia dengan timnya pun bekerja. Sampai pada tahun 1611 keluarlah King James Version, KJV. Orang Inggris sangat mengeluh-elukan dan membanggakan ini dibandingkan kalau ini cuma di backup oleh raja, kalau ini langsung raja mengeluarkan titah komando. Raja yang memimpin proyek ini. Kalau Erasmus di backup. Jadi nama Raja James jauh lebih tinggi. Dan masyarakat serta tentu Romawi lebih mendukung yang dari raja. Itulah sebabnya King James Version menjadi versi yang paling Yahud. Bagaimana jalannya ini? Ini di kalangan Desiderius tentang Latin dan Greek.
Sementara itu pada tahun 1535, sebelumnya 1526, jadi 4 tahun setelah ini, seorang yang bernama, sekarang di England ya, Britania Raya, Great Britain. Sekarang internal di dalam negeri Great Britain. Di dalam negeri Great Britain, mereka masih sangat tunduk patuh kepada Roma. Ketika seorang, mulai dari menambulan John Wycliffe mencoba menerjemahkan Bible dalam bahasa Inggris. Ia Alhamdulillah, punten teman. Ia dihukum mati. Jebret. Tapi muncul sarjana lain lagi mencoba, namanya William Tyndale. Dari 1526 ia menyusup ke Johannesburg, Jerman, yang mana baru ditemukan mesin cetak. Ini dekat dengan tahun ini. Lebih duluan mesin cetak sedikit. Di abad 15, tahun 1400, sekitar 1468. Prototipenya diperkenalkan ke publik 1490. William Tyndale menyusup ke Jerman diam-diam, lalu mencetak Bible dalam bahasa Inggris. Jadi ia membuat cetakan Bible dalam bahasa Inggris. Dismogelkan cetakan Bible in English dalam bahasa Inggris. Ketika cetakan itu berhasil tahun 1530 dalam bentuk skala kecil, satu tahun hanya berhasil mencetak 200 eksemplar. Sak tahunnya 200 kopian. Jadi kecil sekali. Namun bagi William Tyndale ini sudah besar. Mula-mula sedikit dulu. Kemudian persisnya di tahun 34-35 berhasillah full 200 kopi Bible. Bahkan ada yang dalam bentuk kecil disembunyikan untuk bisa ditaruh di dalam kantong atau di belakang ketiak, tidak ketara. Jadi mula-mulanya dulunya meletakkan Bible di bawah ketiak dengan niat untuk menyelamatkan dari penguasa. Akhirnya ia dihukum mati, dia ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dibuang ke Pulau Pengasingan. Kemudian tahun 1536, ia diseret ke alun-alun kota London, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau teman-teman di Indonesia membanggakan diterjemahkannya Bible ke dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya riwayat ini riwayat berdarah-darah. Inilah kali pertama di muka bumi ada buku yang disucikan, namun ketika diterjemahkan risikonya kehilangan nyawa. Nah inilah teman-teman. Jadi pada tahun 1536 jebret dia dihukum mati di alun-alun kota. Ini lucunya karya William Tyndale ketika penguasa berganti. Ingat ada persaingan, Darius didukung Raja Henry dari Perancis, maka King James pun ingin berusaha. Akhirnya 80% dari terjemahan William Tyndale disadur oleh King James Version karena raja sudah berganti. Ini zamannya yang disebut teman-teman namanya
Queen sampai dikasih nama Bloody Mary. Queen Bloody Mary. Ini menjadi nama minuman keras di hotel-hotel terkenal, Bloody Mary. Jadi minuman mahal diberi nama Bloody Mary. Ratu Mary yang penuh darah-darah. Dia menendang sepupunya yang cuma berkuasa selama 6 bulan. Karena sepupunya itu tidak mengikuti Katolik. Ia mengembalikan kepada Katolik dengan berdarah-darah. Jadi apapun hendak dikatakan, Katolik yang sekarang penampilannya kalem, sesungguhnya dia tidak demikian. Kalau menurut sejarah. Penuh berdarah-darah. Dan selalu berupaya ikut campur. Untuk di Indonesia, Katolik ini ikut campur. Saya saksi hidup pada tahun 1985-86, kami para ustadz itu naik turun mimbar untuk meminta pemerintah menghentikan Kompas. Saya ulang, Kompas. Kompas ini, harian Kompas kala itu di bawah pimpinan Bapak Jacob Oetama. Kalau ada keturunannya yang hadir hari ini, cepatlah bertaubat karena Bapak Anda luar biasa terlaknat. Semoga bertaubat. Yang ia lakukan adalah kita masuk ke Balairung, lalu nama Balairung mau dirubahnya. Inilah yang dilakukan Kompas. Maka ia merubah istilah surat kabar di Indonesia, surat kabar, ke dalam koran. Kami memprotes kepada pemerintah, jangan biarkan ini. Namun pemerintah Malaysia mendengar berita ribut-ribut di Indonesia, khususnya Provinsi Riau. Saya sebagai mubalighah dengan nomor keanggotaan 003 di organisasi Ikatan Masjid Indonesia di bawah organisasi dakwah legal di Indonesia, yaitu dengan induk organisasinya adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, bentukan Yang Mulia Perdana Menteri Mr. Haji Muhammad Natsir, berpusat di Jakarta. Oh, jadi bunda ini orangnya Muhammad Natsir. Betul. Nama Perdana Menteri ini tidak disebut-sebut dalam buku sejarah. Karena sebagian besar penulis buku sejarah di Indonesia adalah orang-orang dari misionaris. Maka semua nama hilang. Satu-satunya pemimpin di dunia yang disegani mengikuti cara pemerintahan baginda Rasulullah SAW di dunia modern adalah Bapak Perdana Menteri Mr. Haji Muhammad Natsir. Natsir. Ia memerintah Indonesia dengan cara setiap hari Jumat semua orang diutamakan mereka dari kalangan wong cilik boleh masuk ke istana negara menyampaikan apa unek-uneknya tiap hari Jumat. Takbir. Allahu Akbar. Gaya kepemimpinan seperti ini tidak disukai oleh misionaris. Sangat tidak sukai. Karena misionaris yang membawa ajaran kasih kalah dengan seorang Perdana Menteri yang menerapkan ajaran Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di tahun inilah kami memprotes. Jangan mengganti apa yang sudah ada. Kalau mau nulis berita, tulis aja. Jangan gedungnya ditukar. Tapi Kompas busuk hati, dengki hati, iri. Karena punya target. Menghilangkan istilah surat kabar. Diganti dengan koran. Sebab koran ini adalah nama Al-Quran di dunia internasional sampai hari ini. Contoh. Ini Qurannya Thomas Jefferson. Qurannya Thomas Jefferson.
Beliau adalah penulis naskah Undang-Undang Dasar atau konstitusinya negara Amerika. Kala ia menulis, umurnya 34 tahun. Amerika itu begitu. Tunjuk satu orang. Nggak kayak Indonesia, rame-rame, ribut-ribut. Akhirnya nampak kedengkian orang misionaris. Dari seluruh anggota BPU PKI, semuanya Muslim, kecuali satu orang, namanya Bapak A.A. Maramis. Kepada Anda keturunan A.A. Maramis, Pangana, dari turunan A.A. Maramis, satu orang saja dalam tubuh BPU PKI. Dia dengan kedengkiannya menghambat tulisan 7 kalimat, yaitu negara berdasarkan Pancasila, berdasarkan Nama Esa, dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Bukan pemeluk Kristen, bukan pemeluk Hindu, bukan pemeluk Buddha, cuman orang Islam. Tapi ia dengki, dia menolak. Sayangnya, ulama-ulama bereaksi tapi tidak didengar. Orang yang ada di dalam tim akhirnya mengalah. Karena satu orang. Gak ada kait-mengait dengan agama manapun. Kewajiban melaksanakan syariat Islam kepada pemeluk-pemeluknya dihilangkan dari piagam Jakarta. Jadi negara ini terlalu banyak diobok-obok oleh misionaris. Tidak cukup Belanda mengambil kekayaan kita, tapi Belanda-Belanda hitam masih terus merongrong. Bagaimana mau bisa jalan negara? Satu orang bernama Jenderal Sambo bisa merusak satu institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Dan itu bukan orang ke masjid, itu orang ke gereja. Sekali lagi, juara korupsi di Indonesia sampai 600 T. Ini uang kalau beli kerupuk, beli beras berapa truk ini? 600 triliun. Juara korupsi di Indonesia. Negara mayoritas Muslim ini. Lagi-lagi orang yang ke gereja. Bagaimana para pendeta diam melihat ini? Nah sekarang ini, mereka orang-orang misionaris, orang Jakob Utama, melakukan riset. Hasil risetnya, dunia internasional memakai kata Quran. Contoh, Le Quran. Ini teman-teman. Ini karena penulisnya sudah zaman modern memakai Q. Tapi dalam perpustakaannya, Thomas Jefferson memakai K. Quran. Teman-teman, pakai K. Quran. Ya, aslinya memakai huruf K. Quran. Terjemahan yang lama. Nah, masih tersedia di perpustakaan di Virginia, teman-teman. Jadi, ketika ia hendak menulis konstitusi negara Amerika, ia membaca Al-Quran lebih dahulu. Jadi, prinsip kesamaan derajat yang ia tuliskan, ia dapatkan dari Al-Quran. Belakangan, orang-orang menduga bahwa ia diam-diam telah memeluk agama Islam. Tapi karena pengaruh gereja yang sangat kuat, seperti inilah kerjaannya gereja. Menekan orang ke sana kemari, ke sana kemari. Maka ia menyembunyikan keislamannya. Kita lanjutkan. Sebelum Thomas Jefferson, yang ketahuan ketika sudah meninggal, orang menemukan Al-Quran di dalam perpustakaan pribadinya. Di tahun 1793, seorang yang bernama George Sale, itu menerjemahkan Quran pertama kali ke dalam bahasa Inggris dengan nama Quran. Jadi upaya misionaris untuk membuat nama Quran menjadi rendah. Itulah yang dilakukan oleh Kompas. Kalau memang kita ini adalah orang-orang beragama dengan semua nilai-nilai luhur, tolong jangan begini mainnya. Tidak elok. Jadi Quran itu Quran gitu ya. Ya, karena dalam bahasa Inggris juga itu. Contoh, dalam buku yang dibuat oleh Dr. Maurice Bucaille, ini diterjemahkan oleh Profesor
Di Indonesia itu Rashidi, Profesor Rashidi, dengan diterbitkan oleh bentar, BB itu bulan bintang. Nah, Profesor M Rashidi, M Rashidi, Rashidi, jangan lama. Di tahun 1974, ejaan diperbarui tahun 1984. Dari BB, bulan bintang. Silakan dicari. Judulnya adalah La Bible, ingat ini bahasa dari bahasa Prancis. La Bible, Le Coran, et la Science. Silakan dicari buku ini. La Bible, Le Coran, et la Science. Oleh Maurice Bucaille PhD. Profesor Maurice Bucaille. La Bible, Le Coran, et la Science. Jadi dunia internasional dari sejak tahun 1700, karya tahun 1700-an oleh George Sale telah menulis Quran dalam huruf K. Tetapi Bapak Jacob Utama berkeinginan agar Quran direndahkan sehingga menggantikan surat kabar. Jadi teman-teman muslim, jangan lagi Anda menyebut Quran untuk surat kabar. Mari Bung, rebut kembali surat kabar. Mengapa Jacob Utama tidak suka istilah surat kabar? Karena suratun dan al-khabiru dalam istilah nama-nama atau atribut untuk Allah yang 99 attribute for God in Islam, itu salah satunya al-khabiru. Al-khabiru. Al-khabir artinya yang mengetahui secara rinci, detil. Semua hal itu secara detil. Kalau al-alimu, maha mengetahui semuanya. Namun ketika tingkatnya tingkat detil, maha mengetahui yang detil. Keragaman dan kedetilan, kerincian disebut al-khabiru. Ini menjadi inspirasi para ulama sehingga diambillah ini menjadi surat khabar dari al-khabiru, suatu bacaan yang beragam dan sampai mendetil dikupas oleh para wartawan. Tidak disenangi oleh Jacob Utama, maka Kompas mengganti. Jadi teman-teman mulai sekarang tetaplah sebutkan surat kabar. Jangan ada lagi muslim yang menyebut Quran. Karena itu nama lain dari Quran di kalangan dunia internasional yang nggak bisa bilang kaf. Nggak bisa bilang kaf. Sampai hari ini. Romo Pierre aja kalau nyebut Quran. Quran. Padahal sebenarnya kan begini. Al-Quran. Kan gitu. Cuma nonton pernyataan Muhammad Ali. Apakah dia bilang Quran atau Al-Quran? Oh, saya tidak ada ilmu tentang Muhammad Ali. Mohon maaf Abang, belum bisa menjawabnya. Tapi saya jadikan PR, insya Allah nanti akan saya paparkan kepada Anda. Sekarang saya tidak mempunyai ilmu tentang Muhammad Ali. Belum. Jadi, Quran, cara orang bule Amerika, Belanda, Rusia, Jerman, Perancis dalam menyebut Quran. Quran. Karena mereka menyebut O ini kadang-kadang dengan U. Jadi Quran. Orang lain, orang kedua dengan nama pakai J juga, yaitu J.B. Sumarlin, Menko Okuin J.B. Sumarlin, tidak kurang juga mendapat bisikan dari para misionaris di Indonesia. Maka J.B. Sumarlin ketika menjadi Menko Okuin di Indonesia pun berlomba untuk berkarya dalam
mempercepat langkahnya ke neraka. Bapak Jeber Sumarlin dan keluarganya, maksud saya keluarga mendiang Jeber Sumarlin, tolong sadar. Kalian mengobok-obok Indonesia. JB Sumarlin, singkatan dari Jacobus Bernardus Sumarlin. Wong Jawa sing namanya kaya wong Yunani. Nah, tapi gak iso basa Yunani. Iki lho. Jacobus Bernardus Sumarlin, Menko Ekuin, ia pun mendapatkan bisikan memasukkan kata koran ke dalam rekening koran. Saya kalau ke bank waktu di Indonesia, karena saya tahu ini sejak tahun 85-86. Saya tidak mau menyebutkan rekening ini. Itu upaya JB Sumarlin memantapkan langkah, memburukkan istilah Al-Quran dalam bahasa asing, Quran. Padahal ini berasal dari kata current. Current. Apa arti current? Artinya terkini, terupdate. Kalau betul mau bikin current account, rekening, maka seyogianya dalam peraturan tradisi memindahkan bunyi suatu bahasa ke bahasa lain didasarkan kepada pronunciation, bunyi. Tolong ada yang kira-kira tidak menulis skripsi, tulis hal ini teman-teman. Teman-teman yang sedang mau menulis skripsi, tulis hal ini. Koran. Menguak masuknya koran menggantikan surat kabar di bumi Indonesia. Nah, ayo berkarya. Yang lain berkarya lagi. Menguak masuknya rekening koran ke dalam dunia perbankan Indonesia. Ayo berkarya. Current harusnya dalam transliterasi bahasa ditulis menjadi current. Atau nggak pakai T nggak apa-apa. Ya sudah, wes current saja. Karena ujung T itu tidak biasa dalam bahasa Indonesia. Saya orang yang sangat linguistik. Kebetulan mami kami murid dari Profesor Purwadarminta, pembuat Kamus Besar Bahasa Indonesia pertama. Profesor Purwadarminta. Kami terbiasa melihat sesuatu langsung ke linguistiknya. Berarti harus dari aneka bahasa. Untuk di Indonesia, saya menguasai alhamdulillah 8 bahasa daerah. Mungkin karena saya terbangun dari 4 suku. Itu Manado, Jogja, Minangkabau, Sunda, 4 suku. Jangan dilihat keriputnya teman-teman. Lihat aja infonya. Kalau keriputnya nggak bisa diganti, nggak bisa digeser lagi. Mau bagaimana ya? Sudah. Dari sononya wes keriput. Dari kiri, dari kanan, dari buka, dari belakang. Tapi saya yakin Abang Daipa dan Jeng Ayu Warrior tidak akan terpengaruh dengan keriputnya tangan Eyang Putri ini. Iya kan ya teman-teman ya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya nggak akan Bunda. Yang penting ini saya catat dulu informasinya untuk belajar.